Guys, ini podcast pertamanya kita nih ya. Saya perkenalkan, nama saya Rich Feran, ya. Dan di sebelah saya ini adalah namanya Mas Hendro, ya. Dia seorang gemologis dari Pegadaian G-Lab namanya. Nah, Pegadaian G-Lab ini adalah laboratorium gemologis yang memiliki alat terlengkap se-Indonesia. Ya, di mana dia adalah peralatannya seperti laboratorium besar di dunia. Nah, yang memang modalnya unlimited karena punya negara, ya guys. Nah, kebetulan ini adalah kepalanya. Dia seorang lulusan IGS, Gublin, SSIF, dan juga lagi ngambil GMA yang di Inggris. Guys, ini saya perkenalkan Pak Hendro. Pak Hendro, kenalin dirinya. Oke, terima kasih kok. Sebuah kehormatan ini untuk bisa ada di podcastnya Conference. Betul, saya Hendro Susanto nama lengkapnya, dan saya sebenarnya saya itu seorang penaksir. Yang mana kalau kita di luar sana, penaksir itu salah satu syaratnya adalah gemologis. Nah, jadi level tertinggi kalau di luar sana itu penaksir, coba kita adopsi, kita aplikasikan di Pegadaian. Tapi kembali ke tadi laboratoriumnya, betul bahwa Pegadaian itu memiliki laboratorium. Jadi sebenarnya laboratorium Pegadaian itu kekuatan utamanya ada dua, selain laboratorium gemologi. Seperti laboratorium gemologi yang lain, kalau tadi sudah disebutkan memiliki alat yang canggih, iya memang betul sih. Tapi di beberapa lab di Indonesia juga memiliki peralatan yang canggih, yang memang mungkin mirip lah. Cuma seperti tadi conference, kami di bawah sebuah BUMN yang sangat besar, ya tentu saja peralatan-peralatan tersebut kami menginvestasikan dengan katakanlah beberapa di antaranya sama dengan yang digunakan oleh GIA, GIT, yang tentu saja itu nilai investasinya sangat besar. Wah, kalau untuk masalah perbandingan peralatan lab lokal, lab-lab lokal dengan labnya G-Lab, yang saya udah lihat nilai expertnya beda, Pak. Oke. Ya, mungkin sama-sama expert ya, pakainya expert, tapi yang punya Pegadaian tuh yang harganya yang termahal ya. Ya ini ya. Jadi ya otomatis secara mendeteksi batu permata dan segala macam dia lebih akuratnya lebih tinggi gitu kan. Oke. Ya. Oke. Karena guys, saya tuh sering mencoba juga di Pegadaian G-Lab dalam pemeriksaan batu permata, karena saya juga seorang appraisal dan ya gemologis. Tapi kalau pada saat saya membutuhkan appraisal yang lebih detail, saya selalu membawa batu permata itu ke G-Lab karena peralatan expertnya lebih mendukung, hampir mendekati 89% dari nilai nanti kalau saya masukin ke Gublin, SSIF atau GIA atau GRS. Nah, tingkat kemiripannya tuh pasti udah hampir mirip gitu. Tapi kalau misalnya lab-lab lokal itu kadang-kadang ya kita ada perbedaan sedikit lah. Misalnya perbedaan dari origin, perbedaan juga dari treatment. Tapi kalau yang punya G-Lab itu hampir 90% lah, saya ngomong hampir mirip dengan hasilnya nanti yang ada di luar negeri. Iya, jadi memang dengan keberadaan advance equipment atau advance tools itu tadi, itu sangat membantu di dalam mengkolek data-data. Tentu saja data yang lebih lengkap dengan beberapa alat advance itu akan sangat membantu seorang gemologis di dalam mengambil kesimpulan. Misalnya batu jenisnya apa, kemudian itu natural atau sintetis, berlanjut kepada treatment sampai dengan kepada origin, betul. Dan selain alat-alat tersebut, kebetulan kami gemologisnya itu juga tim. Yo. Iya, jadi tim ya di dalam. Ini laboratorium dengan gemologis terbanyak, guys. Iya, betul. Saat ini yang aktif di laboratoriumnya Pegadaian, khususnya dengan latar belakang gemologis, ada 4 orang. Tadi Kofran sudah sebutkan kalau saya mengambil beberapa sertifikasi. Ada rekan saya juga lulusan EIGS dan
2 orang lagi lulusan GIA. Jadi 4 orang yang ada di laboratoriumnya Pegadaian saat ini. Guys, di Pegadaian juga, ini laboratorium Pegadaian ini, nggak cuman uji batu permata. Mereka juga ada namanya uji logam mulia. Jadi biar kalian juga yang pengen tahu kadar emas dan segala macam, kualitas dan segala macam, Pegadaian G-Lab juga melakukan memiliki alat-alat expert untuk pengujian emas dan logam mulia yang lainnya, silver atau emas gitu. Nah, Mas, saya mau tanya nih, sekarang ini kan harga emas lagi melonjak tinggi sekali gitu ya. Nah, jadi di Indonesia ini sekarang kan banyak banget sourcing yang mereka menjual emas dengan brand-brand yang berbeda-beda gitu. Nah, sekarang apakah nilai jual dengan nilai belinya setiap merek itu sama atau berbeda? Oke, baik. Menarik ya. Jadi memang betul tadi Kofran sampaikan bahwasanya laboratoriumnya Pegadaian, kita singkat G-Lab seperti itu, juga memberikan jasa layanan pengujian logam mulia, khususnya emas. Kenapa seperti itu? Ya, karena memang latar belakang Pegadaian yang sudah boleh dikatakan 100 tahun lebih dalam mengelola bisnis gadai, backbone barang yang digadaikan atau sebagian besar barang yang digadaikan, sekitar 80-85% jaminan di Pegadaian itu sudah emas. Jadi memang kami belajar emas sudah 100 tahun lebih, sehingga dalam hal pengujian pun kami juga harus selalu mengupdate pengetahuan dan keterampilan kami yang didukung tadi peralatan-peralatan advance. Nah, nanti terkait dengan harga emas dan sebagainya, kebetulan kami juga mengelola, Pegadaian juga mengelola namanya Bank Emas. Ya. Yang laboratoriumnya itu bertanggung jawab atas pengujian emas. Pengujian emas yang ada tersimpan di situ. Ya, sekarang kalau di Bank Emasnya itu mungkin sudah setelah dibuka sekitar Bank Emasnya di bulan Februari kemarin, ini berarti sudah 6 bulanan, ditambah dengan tabungan emas itu ya adalah sekitar 20 ton. Ada yang mantap di Pegadaian. Nah, kami bertugas untuk melakukan pengujian, tetapi juga mendevelop metode pengujiannya. Tentu saja rujukan-rujukan atau referensi kami adalah standar-standar internasional seperti ISO, ESTM, dan sebagainya. Tapi kembali ke harga emas itu tadi, memang luar biasa ya. Saya bekerja di Pegadaian 30 tahun. Waktu itu harga emas per gram, pertama kali saya di Sulawesi itu 30 sekian ribu rupiah per gram mas, 24 karat. Nah sekarang 2 juta lebih kan begitu. 2.020.000, tapi itu bukan yang sertifikasi, tapi yang masih emas 99,9 yang kita ketahui sebutnya al-haul lah gitu ya. Iya. Nah, terkait dengan harga emas tadi itu, coba kita bedakan dulu menjadi 2 ini. Emas sebagai perhiasan. Ya. Dan emas sebagai yang biasa disebut sebagai emas batangan. Nah, kalau perhiasan tentu saja walaupun berat dan kadarnya sama bisa jadi berbeda karena di situ ada desain, merek dan sebagainya. Ya. Tapi mungkin yang dimaksud tadi yang mana nih kok? Yang atau gimana nih? Yang saya mau tanya itu brand-brand yang memiliki sertifikasi, Pak. Seperti yang sekarang yang berada di pasaran kan ada kayak Aku Laku, UBS, Masku, udah gitu Galeri 24 ya, Galeri 24, udah gitu Antam. Itu kan semua emasnya kadarnya semua sama. Gramasinya pun sama. Nah, apakah semua harganya sama? Atau harganya berbeda kalau diterima di Pegadaian, Pak? Itu yang maksud saya. Jadi ini menarik ya, walaupun tidak sesederhana itu. Jadi begini, bisnis gadai itu adalah turunan dari perdagangan. Jadi perdagangan itu kan ada jual beli, walaupun sebelumnya kalau emas itu kan nanti ada tambang dan sebagainya. Apa yang kami sebut sebagai gold life cycle. Nah, ketika ada perdagangan, maka ada turunan
industri di bawahnya, yaitu jasa keuangan. Beli kredit lah, perbankan lah, gade apa dan sebagainya. Nah, hubungannya dengan apa yang tadi Kofran sampaikan, jika digadekan sama atau tidak, kan begitu. Nah, walaupun beberapa merek yang tadi Kofran sebutkan, ternyata ada perbedaan harga. Ya, ada kita perbedaan. bisa, teman-teman bisa lihat itu semuanya bisa diakses. Misalnya kalau Galeri 24 itu di Emasnya IG-nya berapa, 24, apa dan sebagainya. Kalau produk yang lain juga silahkan diakses, dibandingkan. Jika digadekan, selama itu emas 24 karat, kita diskusinya adalah emas batangan, Ya. itu di Pegadaian sebenarnya sama. Karena yang dinilai adalah nilai emasnya. 24 karat, 1 gram, 24 karat, 100 gram, sekilo, dan seterusnya. Yang dinilai adalah emasnya. Nilai emasnya ya, Pak? Betul. Jadi, walaupun di pasaran ada yang misalnya Antam harganya lebih mahal, emasku yang harganya lebih murah, atau Galeri 24 yang harganya lebih murah, atau misalnya aku laku lebih murah, pada saat semua batangan itu mau digadai ke Pegadaian, semua diterima dengan nilai yang sama. Secara umum betul seperti itu. Ya, karena kita menilai intrinsik dari emasnya, bukan dari mereknya. Nah, kalau misalnya Pegadaian sendiri, apakah mereka terima beli emas? Oke. Jadi ada dua nih kok. Kalau Pegadaian dalam arti secara umum, secara luas, itu misalnya ada cabang di belakang rumah, ada cabang, kemudian di Papua ada cabang, kemudian di Aceh ada cabang, itu pada umumnya memberikan layanan gadai, salah satunya dari 40 sekian produk ataupun jasa layanan yang kami berikan. Nah, pertanyaan tadi, apakah membeli emas sekarang ini, seperti sedikit tadi saya sampaikan di muka, Pegadaian juga menjalankan apa yang disebut sebagai layanan bank emas. Itu juga melakukan trading. Tetapi sampai dengan saat ini, pembelian atau trading emas yang dilakukan oleh bank emas di bawah Pegadaian itu secara korporasi. Ada deposito, ada vaulting, kemudian trading, yang mana itu baru khusus untuk korporasi. Maksudnya korporasi itu adalah kita belum bisa melayani perorangan, tapi kita misalnya melayani, boleh saya sebut, ada beberapa pabrikan besar di Indonesia, yang ada di Surabaya, yang ada di Bandung, di Jakarta, itu juga melakukan transaksinya di situ. Nah, tetapi maaf, ini yang jual beli tadi. Nah, terus kalau masyarakat tuh gimana dong, pengen jual cincin apa dan sebagainya? Itu bukan di Pegadaian, tapi di anak perusahaan Galeri 24. Jadi Galeri 24 itu adalah anak perusahaannya Pegadaian. Ya. Nah, itu. Nah, di Galeri 24, apakah mereka terima merek-merek di luar Galeri 24, Pak? Terima. Salah satu yang saya tahu itu lokasinya ada di Salemba. Ya, yang di Salemba ya. Iya, mereka terima. Jadi ada istilah buyback yang mungkin juga di toko-toko yang lain atau perusahaan yang lain yang membeli perhiasan dan atau emas batangan produk atau pembelian dari toko tersebut, Galeri 24 menjual, kemudian si pemakai atau si pembeli balikin lagi Galeri 24, itu ada. Tapi sekarang itu juga ada layanan pembelian emas yang bukan dari Galeri 24. Walau tanpa surat Galeri. Karena itu nanti ya diuji apa dan sebagainya lah, seperti ada beberapa brand yang lain melakukan bisnis itu. Karena memang saat ini beberapa masyarakat yang berada di masyarakat, mereka tuh kadang-kadang suka lupa atau kehilangan surat emasnya. Ya. Nah, jadi sedikit kesulitan pada saat mereka mau menjual ke toko-toko, mereka mendapat tekanan harga. Ya. Nah, berarti Galeri 24 sebagai anak perusahaannya Pegadaian, mereka bisa terima karena kita punya laboratorium pengecekan emas, sehingga kita bisa terima walaupun tanpa surat ya, Pak? Iya. Namun pengujiannya tentu saja layanan seperti ini kan kita bikin simple ya, supaya nasabah datang, gua butuh duit, gua datang ke situ langsung dapat duit. Yang
melakukan pengujian atas jual beli atau pembelian emas di Galeri 24 itu bukan lagi laboratorium. Kami cuma mendesainkan metode pengujian apa yang tepat untuk dilaksanakan jual beli di Galeri 24. Tentu saja berbeda dengan yang bulian tadi metode pengujiannya. Gitu. Jadi seseorang datang membawa cincinnya, kalung dan sebagainya, datang ke Galeri 24 langsung dilayani, diuji di situ, ditimbang di situ, transaksi dilakukan di situ. Oke, sekarang kita bicara ini satu, Mas. Sekarang lagi FOMO nih ya. Silver. Silver sebagai salah satu bentuk investasi yang baru nih. Dan di mana saya ngelihat di TikTok orang banyak menjual batangan silver dengan merek-merek macam-macam yang saya lihat, ada Salam Silver, ada Heraeus, ada Alhau-nya atau segala macam. Nah, ya merek lokal juga ada. Apakah saat ini Pegadaian sudah bisa menerima silver sebagai jaminan Pegadaian? Baik, sebenarnya selain emas tadi ya, logam mulia yang lain itu adalah silver, platina apa dan sebagainya. Pegadaian menerima barang jaminan perak. Namun sekarang ini terbatas di beberapa kantor cabang yang di bawah kantor wilayah Denpasar di Bali. Oh, di Bali. Karena banyak produksi perak ya, Pak? Betul. Walaupun di Jogja juga banyak. Tadi Kofran menyampaikan sekarang ini kalau boleh aku sebut traffic penjualan perak batangan kalau kita ngintip di beberapa marketplace itu kan juga sudah laku sekian ribu apa dan sebagainya, padahal itu banyak toko. Namun yang bisa diterima sebagai barang jaminan di Pegadaian di beberapa cabang di kantor wilayah Denpasar itu memang bukan berbentuk batangan, perhiasan, bukan, tapi berbentuk alat-alat upacara adat di Bali. Oh, iya, jadi memang ada diterima. Yang mana kalau tadi Kofras menyebutkan sekarang banyak merek-merek beredar itu, mungkin yang dimaksud adalah perak batangan. Itu kami belum. Tapi sangat menarik sebenarnya untuk dikaji. Iya, soalnya kan untuk saat ini orang kalau mau berinvestasi emas udah cukup tinggi ya, Mas. Ya. Jadi ya kebayang ya sekarang sekecil ini 1 gram 2.20 gitu kan. Mereka nggak kerasa nih. Iya. Sedangkan kalau misalnya perak bisa dapat yang segede gini ya gitu kan, lebih besar gitu ya. Nah, apakah ke depan memungkinkan Pegadaian di seluruh Indonesia bisa menerima jaminan perak sebagai jaminan, Pak? Iya. Itu menarik sekali. Jadi mungkin secara sederhana ya, Pak ya. Kofran lebih paham dibanding saya sebagai pribadi. Kalau cuan kenapa tidak? Ya, mantap. Gitu kan? Nah, 2-3 bulan yang lalu kebetulan saya ada di dalam sebuah tim yang menerima kunjungan dari SBMA, Singapore Bullion Market Association. Ada beberapa diskusi di situ hubungannya dengan perak. Ternyata layanan vaulting, penyimpanan logam mulia di sana itu jauh lebih banyak perak dari sisi dari sisi kuantitasnya. Tapi kalau nilainya kan memang masih jauh ya. Gitu. Apa artinya hubungannya dengan pertanyaan Pegadaian apakah menerima? Perak ternyata di luar, mungkin bukan cuma di Singapura, di Swiss dan sebagainya, di vaulting besar dunia itu perak juga disimpan, sudah menjadi salah satu pilihan investasi logam mulia. Gitu. Nah, saya ngobrol dengan beberapa teman saya yang di bidang batu permata, seperti dari Qatar, Iran, atau Arab Saudi, Dubai dan segala macam. Mereka rata-rata satu keluarga itu udah nyimpan kurang lebih hampir 10 kilo perak, Pak. Cuman yang jadi masalah di Indonesia ini, spread jual beli nilai perak itu masih ketinggian, Bang. Jadi yang saya tahu mungkin dia dijual di angka 2 antam tuh kalau nggak salah 32 something lah. Nah, cuman pada saat diterima balik, mereka diterima balik di angka 22 sampai 24 ribu. Jadi kurang lebih mereka mengalami kekalahannya
ada sekitar mulai dari 4.000 sampai ke 8.000. Iya, itu lumayan ya, itu di angka 15, sekitar 15%. Ya, jadi ya otomatis untuk saat ini investasi untuk short term ya, tetap emas lebih baik gitu. Betul, karena si perak short termnya jelek banget ini. Betul. Itu memang betul. Ketika kita membeli produk sebut Antam, di situ mungkin ada layanan buyback, tetapi selisih harganya seperti yang Conference tadi sebutkan. Terus ada merek yang lain, misalnya Lotus RC. Kebetulan saya mencoba beli beberapa saat yang lalu, tapi memang belum mencari tahu apakah mereka juga melayani buyback. Nah, rata-rata kalau setiap merek itu mereka setiap harinya ngeluarin harga jual dan harga beli, Pak. Okay. Jadi kalau misalnya mereka udah ngeluarin bulion, mereka tuh ngeluarin harga jual, harga beli. Nah, cuman ini yang saya lihat spread mereka tuh tinggi. Karena pemerintah di Indonesia belum berturun tangan, terutama ya saya membutuhkan orang tengah nih. Ya, dimana misalnya kalau misalnya nanti Pegadaian bisa terima silver sebagai jaminan, otomatis kan ada standarisasi harga. Itu mungkin agak jauh, maksudnya agak jauh itu oleh karena kebutuhan pemerintah sebagai regulator itu juga dibutuhkan, tetapi sebenarnya itu sejauh yang aku tahu sudah mulai dirintis. Sekarang ini kan sudah launching atau belum ya? Nanti kita browsing sama-sama. Ada SNI Perak. Ini Pak. Iya. SNI Perak ada, cuman masalahnya harga di pasar itu masih kacau kalau nggak saya. Gini kok, sorry saya potong nih, maaf nih. Emas pun kan tidak diatur. Iya. Nah, perak ini tadi, kalau aku di depan menyampaikan ada selisih harga, karena kita buyback kan. Tetapi, jika nanti sudah terbentuk ekosistem jual beli perak, makanya harganya pun akan mulai ada pilihan ketika seseorang akan menjualnya. Tidak harus kembali menjual ke tempat di mana dia membeli. Iya. Aku menyampaikan pendapat ini kenapa? Karena pada diskusi di SNI beberapa saat yang lalu, kebetulan aku anggota komite teknis SNI barang-barang emas. Dan di dalam diskusi itu, di dalam sebuah FGD di Jogja itu, diundang juga pabrikan-pabrikan perak yang cukup besar di Indonesia, tetapi bukan produksi bullion atau batangan, tapi mereka memproduksi perhiasan. Di Jogja kan ada tuh yang gede-gede. Mereka tuh butuh bahan baku yang cukup besar setiap bulannya. Iya. Itu. Sehingga jika ini mulai pasarnya terbuka, supply and demand-nya mulai beranjak naik dan sebagainya, kita tidak harus menjual kepada tempat di mana kita membeli. Harapannya tentu saja selisih harga tadi mulai ya. Gitu. Itu yang saya harapkan, semoga munculnya salah satu penengah sehingga akan muncul standarisasi nilai terima dan nilai jual perak gitu kan. Karena sekarang saya bingung, kok Antam tinggi banget, sedangkan yang ini kenapa lebih rendah? Tapi spread penerimaan baliknya tuh mereka juga jauh gitu kan. Jadi ya istilahnya guys, untuk sementara ini sih kalian kalau mau investasi silver boleh, tapi long term ya, jangan berpikir short term. Karena kalau misalnya berpikir short term, kekalahan kalian adalah 15%. Maksimal ya. Sebenarnya emas pun kan juga kalau dikatakan short term bisa, tetapi idealnya memang emas itu juga long term. Ya, cuman kalau pada saat dia short term Pak, misalnya beli sekarang gitu ya. 3 minggu berikutnya mereka BU uang, mereka butuh pemotongannya nggak terlalu besar gitu. Iya, benar itu memang benar ya, karena itu tadi kan emas itu sangat liquid ya, ibaratnya jam 12 malam pun itu bisa jadi duit. Iya. Cuma kalau perak, oleh karena mungkin masih agak susah, mau tidak mau kita balik lagi ke jual di mana tempat kita membeli, dan kita kalahnya lebih tinggi itu tadi. Benar. Makanya guys, kalau kalian pakai cincin batu permata dengan emas ikatannya, kalian jangan pernah takut nggak bisa makan. Tinggal cari toko hijau aja, seluruh Indonesia terima. Iya benar. Cari toko hijau yang warnanya hijau-hijau, terus yang tulisan gadai,
bawa ke sana cincinnya langsung bisa makan. Iya. Betul sekali kok. Oke nih Mas, Ya. saat ini kan harga emas udah cukup tinggi nih. Ya. Produk-produk investasi emas yang ditawarkan di rakyat itu juga cukup banyak nih. Ya. Mulai dari 0,5 gram, saya ngelihat 0,2 gram yang kayak Ya. cuman sehelai tipis dan segala macam. Nah, Mas sebagai laboratorium G-Lab yang bisa menguji kelayakan, bisa menguji nilai emas, apakah ada cara-cara simple untuk rakyat bisa tahu bahwa yang mereka beli itu adalah emas aman dan emas benar atau emas tidak benar gitu? Iya. Mungkin cara sederhana untuk mengetahui itu emas atau bukan. Kemudian beratnya betul atau bukan. Kadarnya sesuai dengan yang diinformasikan atau bukan. Itu mungkin tidak sederhana ya. Tetapi sejauh yang aku pahami, katakanlah gitu, ya secara sederhana kalau kita pengen membeli sesuatu adalah belinya di tempat yang kita percaya, itu dulu. Yang aman. Yang aman. Kita tahu siapa mereka. Sebagai contoh, tokonya di mana, sudah berdiri sejak kapan, dan sebagainya. Itu pertama dulu. Tentu saja kita akan tingkat keyakinan kita akan berbeda ketika kita membeli seseorang yang baru kita kenal di jalan kan. Tiba-tiba mereka menawarkan 10 gram, 50 gram atau sekilo. Harganya sekian. Kita kan juga tentu khawatir kan, itu benar apa enggak dan sebagainya. Tapi jika kita ke toko A, lokasinya di Cikini Gold Center misal, dia sudah berdiri sekian lama, mereka menjual produk merek ABC, itu cara yang paling sederhana. Itu yang paling sederhana. Tetapi kalau untuk membedakan yang lain-lain, itu tergantung merek sih. Nah, sekarang kan banyak gini Mas, saya ngeliat di toko-toko online, mereka banyak yang menjual juga emas kan, dalam bentuk misalnya kayak lembaran atau koin atau segala macam. Apalagi kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya di hari raya ya, hari raya Chinese New Year, hari raya Natal, hari raya Lebaran, itu ada yang jualnya dalam bentuk kayak bentuknya kayak kertas, uang kertas, tapi dari logam dengan beratnya 0,5, 0,2 atau 0,10. Nah, itu kan semua diplastikin nih Mas. Iya, dalam kemasan. Gimana kita bisa tahu bahwa itu adalah isinya emas dan bukan emas gitu? Iya sih, memang betul sekali. Ini menarik, sebenarnya menarik. Bahasanya bisa untuk membahasnya, Z-nya itu sangat panjang, tetapi bisa dijawab dengan cara sederhana itu tadi. Mereknya apa, siapa yang jual, itu yang paling gampang. Kenapa? Ya karena untuk menguji emas bentuk apapun, perhiasan atau batangan, tidak di dalam kemasan, itu tidak semua orang bisa. Ya. Mungkin paham, tapi nggak punya alat dan sebagainya. Apalagi emas-emas yang ada di dalam kemasan. Semacam apa kok? Maafin, mungkin ini analoginya tidak tepat ya, tapi kayak beli kucing dalam karung kan, kalau kita nggak tahu siapa yang jual, itu menarik sih. Cuma ya kembali ke yang tadi, kalau terkait dengan asli atau tidaknya, kita percaya dengan brand tersebut. Cuma memang hubungannya dengan laboratoriumnya Pegadaian itu, jika seseorang pengen membeli dari penjual yang belum kita kenal, ya ada baiknya dicek lah. Dicek dimanapun, itu salah satunya di laboratorium Pegadaian, karena kami juga melayani pengujian logam mulia. Ya itu sih. Apakah bisa dicek dalam kondisi dalam kemasan? Ya, untuk menguji emas secara garis besar ada 2 pengujian yang dilakukan. Yang pertama, pengujian autentikasi, memastikan itu emas atau bukan, kadarnya sesuai dengan yang diinformasikan atau bukan. Kemudian kami juga melakukan analisis counterfeit, artinya apakah kemungkinan emasnya itu tidak seluruhnya emas. Sebagai contoh, nanti lain kali tak bawain contoh-contoh emas palsu ya. Nanti ada beberapa contoh itu sangat menarik. Luarnya emas, dalamnya bukan emas, itu ada. Kalau Pegadaian punya ya 100 tahun pengalaman banyak yang kami temui lah gitu kok ya.
Itu sih. Nah, cara mengujinya ya macam-macam. Metode A, B, C, D, metode A langkahnya ini, metode B-nya langkahnya ini, alat yang dipakai apa dan sebagainya. Nah, dalam kemasan, jika kita melakukan pengujian berdasarkan informasi dari pabrikan, ya bisa saja. Tapi kan menurut hemat saya itu hanya menguji kemasannya, bukan menguji emasnya. Misalnya di scan apa dan sebagainya, tapi di dalamnya emas atau bukan ya kembali ke kita percaya atau tidak. Cuma bisa sih itu dilakukan pengujian ya. Nah, kalau di lab atau di Pegadaian kami memiliki metode-metode pengujiannya sih. Ya, makanya saya sih juga agak sedikit bingung gitu ya dengan tren sekarang. Kita ngelihat kayak Antam atau merek-merek lain yang mereka semua jual emasnya di seal gitu kan. Iya. Nah, wah, yang jadi pertanyaan gua, ini emas atau bukan nih di seal kayak begini ya, benar nggak? Nah, jadi ya ini untuk para produsen nih ya. Emang setiap produsen kan pasti punya barcode dan segala macam, ya. Tapi apakah bisa memungkinkan munculnya penipuan-penipuan dengan bisa membuat merek-merek kalian itu ditipu gitu ya, bukan ditiru dan dijual ke masyarakat, itu bisa juga. Makanya sih saran saya nih guys, bro, untuk para produsen, kalau bisa nggak usah di casing lah. Dan kalau udah di casing pun boleh dibuka lah intinya gitu kan. Oh iya, itu karena sekarang ada beberapa toko kan katanya kalau casingnya dibuka harganya dipotong katanya kan. Kata saya kan. Kalau nggak salah ada satu brand, walaupun dikemas dalam kemasan tertentu ada casingnya, itu bisa dibuka casingnya tanpa merusak. Nah, kalau yang kayak gitu lebih keren. Tapi kalau casingnya nggak bisa dibuka dan kalau dibuka harganya turun, jangan. Iya, itu menarik sebenarnya. Ya, masa kita beli emas hanya dalam tanda kutip, mohon maaf ya ini, hanya percaya pada kemasannya kan? Ya, kita belikan emasnya kan, bukan kemasannya kan gitu ya. Dan kalau aku sendiri ini pendapat pribadi nih. Misalnya aku mau beli emas, aku orang jadul katakanlah seperti itu. Ya aku harus pegang emasnya, bukan pegang bungkusnya gitu. Mas, ini saya pengen tanya nih. Kan sekarang ini kan kenaikan emas itu kan harganya melonjak tingginya tuh mungkin karena adanya BRICS, perang dengan Amerika, dan ketidakpercayaan terhadap dolar gitu kan. Mungkin turun nggak? Sebenarnya nilai emas itu kan setiap hari katakanlah, kalau tidak boleh dikatakan setiap detik jika itu di trading gitu ya, itu kan naik turun. Tetapi mungkin yang ditayangkan tadi adalah grafiknya sekarang ini seperti ini di puncak, terus tiba-tiba menurun gitu ya. Dikit. Kalau kita, nanti teman-teman bisa buka beberapa website, salah satunya Kitco, dan dari sumber manapun melihat tren harga emas dunia. Dari 50 tahun yang lalu kita bisa akses itu dengan mudah di internet. Tapi sekali lagi ya, kalau teman-teman mau cari sumber-sumber seperti itu, harus yang kita percaya, seperti podcastnya Conference inilah, katakanlah seperti itu kan. Atau kalau pengen lebih dalam lagi, buka website-website itu yang ada di banyak sekali bertebaran. Sekali lagi cari sumber yang bisa dipercaya. Itu kita bisa lihat. Ternyata seperti itu. Kalau kita tanya bisa turun enggak? Dari sejarah kenaikan, ya bisa saja turun. Cuma kalau ditanya turunnya berapa dan kapan, jika aku bisa menjawab itu aku mungkin sudah menjadi salah satu orang paling kaya. Karena kan bisa tahu nih, maksudnya kapan naik turun, gua investasi di sini lah. Lah duitmu berapa, Bro? Ya gampang, karena ada cost, ada bos-bos besar. Aku tahu kapan naik kapan turun, main di situ. Sejujurnya banyak yang bisa memprediksi, banyak yang bisa memperkirakan, lembaga-lembaga besar dunia seperti World Council, LBMA, atau bahkan perbankan ABN AMRO dan sebagainya, mereka bisa membuat prediksi itu. Tetapi sekali lagi tidak akan pernah ada yang tahu sih, karena seperti itu. Ya namanya prediksi kan, karena ini agak masuk ke teori konspirasi nih, karena itu pun bisa digoyang juga dengan kekuatan yang. Tapi kita nggak akan masuk ke situ ya, Ko ya. Iya, cuman ya dari pengalaman saya di bidang perhiasan sudah hampir kurang lebih 20 tahun ya.
kayaknya emas kalau udah naik nggak bisa turun. Iya. Jadi kan begini kok ya, kalau kita lihat di grafiknya itu kan, misalnya dari tahun 1943 naik, turun, tapi naik lagi. Nah, tren jangka panjangnya itu naik terus. Terus ya. Naik terus. Kalau boleh saya buka di sini ada satu, kalau tadi saya sebut Kitco ya. Nah, di Kitco itu teman-teman bisa buka di kitco.com. Dari pas banget ya aku tadi nyebut 1943 sampai dengan tahun 2025, peaknya itu ada di tahun 2025 itu di angka 3751 troy ounce. Nanti bisa konversikan teman-teman. Itu di tahun 1980 ada kenaikan sampai dengan 800 US dollar per troy ounce, tapi kemudian turun di 1983 di angka berapa ini? Di angka 700-an, di bawah 700. Itu turun memang betul. Kemudian naik lagi di 1988, turun sedikit di 1998 sampai 2007, 2005 itu mulai ada pergerakan. 2007 naik sampai dengan di tahun berapa ini? Di tahun 2012. Tapi turun lagi di tahun 2016, 17 naik lagi di tahun 2024, 2025 puncaknya sekarang ini. Berarti intinya mah si grafiknya itu dia turun tuh untuk jongkok untuk loncat. Ya, bisa seperti itu kok, bisa seperti itu. Nanti bisa dilihat di layar, akan ada grafik yang kita tampilkan, itu bisa menjadi referensi buat teman-teman, atau katakanlah kalau pengen tahu seperti itu. Itu harga dunia ya kok. Makanya guys, kalau emasnya turun langsung belanja karena dia mau loncat. Mas Hendro, Yes. dengan adanya banyaknya jenis dan brand merek dari logam mulia batangan di pasar sekarang, Iya. apakah semua memiliki kualitas yang sama? Oke, baik. Jadi maaf nih kalau izin koreksi sedikit ya. Jadi logam mulia kebetulan itu sudah menjadi brand. Ya. Salah satu emas batangan. Kita kan lagi ngobrolnya emas batangan nih. Yang itu kan dari brand emas batangan dari Antam. Dia menyebutnya LM logam mulia. Tapi yang dimaksud dengan logam mulia di sini kan emas batangan itu sendiri. Memang betul sekali ya, banyak sekali produk emas batangan yang beredar di Indonesia. Merek lokal maupun merek internasional. Dan kok ini kebetulan sekali, kebetulan banget nih kok. Aku tuh kan punya buku nih. Nah, iya. Punya buku. Ini buku buatanku. Mantap. Ya, 700 halaman lah ini, kalau beratnya bisa buat nimpuk seseorang sakit. Oh, ini kok pembatas ini juga emas loh kok. Pembatasnya emas nih. Oh, serius nih? Ini emas ini. Oh, mantap. Pembatasnya ada emas kecilnya itu tadi. Iya nih, nah, maksud saya tuh yang emas yang kecil tuh yang kayak gini Iya. kan, 0,01 gram Iya. gitu. Iya. Ini bikin buku ini cukup lama nih, 3 atau 4 tahun. Ya, mohon maaf masih dalam bahasa Inggris, tetapi sebenarnya ini hanya rangkuman. Emas selain perhiasan, ada tadi disebut emas kertas. Ada tile pun ada di sini. Tile itu macam-macam jenisnya ada di sini. Merek-merek internasional semuanya ada di sini. Merek lokal juga ada di sini. Tetapi memang baru yang bersertifikat yang ada di sini. SNI. Kalau yang lokal SNI, kalau yang internasional LVM. Oke. Just to mention both of you, katakanlah seperti itu ya, merek lokal yang bersertifikat SNI. Sekali lagi ini emas batangan, ya ada Antam, Gallery 24 salah satunya, dan beberapa merek lain. Dan kalau yang bersertifikat nasional LBMA, London Bullion Market Association, itu ada beberapa merek terkenal di dunia seperti Arthur Harris, Pem Swiss, dan sebagainya ada juga di sini. Yang salah satu brand lokal yang sudah bersertifikat itu adalah LM, produk dari Antam itu tadi. Nah, jika terkait kualitas atau mutu, jika itu sudah bersertifikat,
sertifikat lokal, yaitu di Indonesia itu SNI, maka secara mutu dan atau kualitas tadi itu sebenarnya sama. Emas batangan bersertifikat SNI ketika dinyatakan fine gold atau 99,99 yaitu emasnya sama. Itu kualitasnya sama. Ya, jadi guys, kalian boleh memilih untuk berinvestasi. Kalian mau milih dengan harganya mahal atau harganya murah, brand apapun, ternyata kualitas emasnya sama. Jadi itu adalah pilihan Anda. Jadi seperti kita ngomong tas, mau mereknya Hermes sampai ke Nike, ya semuanya juga sama-sama tas gitu. Cuman yang beda adalah brandnya, dan yang mahal adalah sertifikasinya mungkin. Ya, nah. Iya. Jadi sorry, ini kembali ke buku ini ada beberapa mungkin yang bisa menjadi semacam referensi gitu kok ya. Karena di dalam buku ini ada sekitar 80-an merek yang ada di buku ini. Itu bahkan disebutkan produk merek A tahun sekian dia mengeluarkan emas batangan berat berapa saja. Dimensinya juga ada, nomor serinya seperti apa. Kemudian mereknya akan ditulis seperti apa, karakter yang ada di fisiknya seperti apa, ada di buku ini. Tapi kembali lagi ini adalah yang khusus SNI dan LBMA, dan ada beberapa informasi yang lain yang cukup menarik sih sebenarnya. Tapi ini belum dijual kok. Belum dijual. Edisi khusus ini. Mas, gue pengen tanya, kenapa pakai bahasa Inggris lu nggak pakai bahasa Indonesia? Karena ini rangkuman ya, kita ambil dari beberapa website supaya lebih mudah saja sih, dan supaya kelihatan keren sih. Ini buat konferensi. Thank you. Guys, untuk podcast ini hari ini semuanya yang kita bahas adalah tentang investasi emas dan memperkenalkan G-Lab. Thank you semua. Di podcast ini kita kita ngobrol, diskusi tentang investasi emas. Nah, next time kita akan berbicara juga untuk investasi emas dan lainnya, perbandingannya apa yang lebih menguntungkan. Ya, nah, thank you semuanya, sukses selalu dan sehat semuanya. God bless you all.